Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Dua kelompok warga bentrok di Merauke, seorang warga terluka. Anjungan tunai mandiri di Merauke dibobol pencuri. Mabuk dan blokade jalan raya, seorang pemuda di Mimika diringkus polisi. Tawuran antar warga terjadi di kawasan Pelabuhan Yosudarso, Merauke, Papua Selatan. Dua kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam, panah hingga batu di kawasan Pelabuhan Yosudarso, Merauke, Papua Selatan. Akibatnya salah seorang warga terkena sabetan senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui pemicu tawuran, namun saksi mengatakan pada malam harinya memang sudah terjadi keributan antar warga yang dipicu minuman keras. Pak Tito, ini seperti apa Pak Tito? Ini persoalan dari tadi malam. Gara-gara? Kita tidak tahu nih ulahnya dari apa, tapi pasti dari miras. Nah itu jadi ya, kalau bisa polisi tindak cepat ini masalah begini, karena ini kan persoalan kita dan kita, toh Papua dan Papua jadi. Ya, itu. Ini dari sektor pintu air sana ya? Iya. Pintu air mana? Pintu air. Kita pintu air. Pintu air dan pintu air. Jadi antar kelompok saja? Ya antar kelompok ini. Ini masalah kecil saja sebenarnya. Kasih besar. Ini sudah sering seperti Pak Tito ya? Ya itu masalah miras, terus ya? masalah kecil aja, tapi jadi besar langsung. Polisi dari Polsek KP3 Laut Pelabuhan Yosudarso turun ke lokasi dan beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Jadi kejadian ini kami sudah bisa kendalikan. Ini pun masih dampak dari tadi malam adanya kesalahpahaman antara dari masyarakat Asmat dengan masyarakat Sipil. Tapi syukur alhamdulillah semua bisa kita kendalikan dengan kita turunkan piket fungsi, Patmor dan gabungan Polsek Kota maupun Polsek KP3 Laut. Ada korban Pak KPO? Sementara ada korban, tapi luka ini dan itu sudah dari kami dan penjagaan sudah langsung bawa ke rumah sakit. Massa akhirnya membubarkan diri setelah polisi berhasil mengendalikan situasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Anjungan tunai mandiri milik Bank Mandiri di Jalan Para Komando Merauke, Papua Selatan dibobol kawanan pencuri. Kondisi ATM berantakan dan mesin rusak parah. Pelaku diduga tidak profesional karena berusaha mengambil uang dari mesin ATM dengan cara menghancurkan mesin. Maling gagal bobol ATM sehingga pulang tanpa membawa hasil karena mesin dirancang kokoh dan kuat. Telah terjadi pengrusakan atau pembobolan di salah satu ATM milik Bank Mandiri yang TKP-nya di depan pom bensin Parako. Namun sampai saat ini belum ada laporan, tapi kami setelah mendapat informasi tim dari IDEN telah melakukan olah TKP. Setelah dilakukan olah TKP, ternyata ada beberapa yang dirusak. Namun tempat ATM tersebut tidak dilengkapi dengan CCTV. Jadi untuk melacak pelaku kami belum bisa identikan. Tim dari Opsnal masih melakukan penyelidikan di lapangan. Di lokasi, polisi menyita sejumlah barang yang diduga digunakan pelaku untuk membobol ATM seperti tang, betel, dan palu. Saat ini, polisi terus menyelidiki kasus ini, namun sayangnya ruang ATM tidak dilengkapi CCTV, sehingga menyulitkan pelacakan karena wajah para pelaku tidak diketahui. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemuda bernama Yowe ini diamankan petugas karena nekat menghadang setiap kendaraan yang melintas di Jalan Hasanuddin Mimika, Papua Tengah.
Tidak diketahui tujuan pelaku memberhentikan kendaraan, namun yang pasti ia nekat melakukannya karena dalam keadaan mabuk minuman keras. Sebagian pengendara ketakutan karena pelaku mengancam dan berbuat kasar. Akhirnya warga melaporkannya ke polisi dan Yowe langsung diangkut ke Mapolsek Mimika. Itu bermula dari pengaduan masyarakat bahwa ada seseorang mabuk kemudian melakukan pemalangan terhadap kendaraan yang melintas di Jalan Hasanuddin. Kemudian dari unit Kijang Perintis merespon kejadian tersebut lalu mengamankan dan dibawa ke Polsek Biru. Untuk diamankan sementara sampai dia sadar dari mabuknya lalu kita kembalikan ke keluarganya. Polisi terpaksa harus menunggu hingga pria ini sadar untuk menginterogasinya. Namun biasanya setelah sadar polisi akan memulangkan Yowe ke keluarganya, namun dengan perjanjian. Jika dia melakukan perbuatan yang sama, maka polisi akan memprosesnya secara hukum karena mengganggu ketertiban. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Warga di Merauke saat ini mengeluhkan kenaikan harga cabai. Saat ini harga cabai kecil berkisar Rp70.000, naik dari Rp60.000. Namun harga cabai besar justru turun dari Rp30.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai keriting, turun dari Rp35.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga tomat juga naik 2 kali lipat dari Rp5.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Cabai dijual berapa ya Mas? 70. 70. Tadinya berapa itu? Biasanya 65. 65 naik lagi ya? Heeh. Kenapa bisa naik Mas? Kurang tahu masalah itu. Oh gitu. Nah sekarang kalau cabai besar 20. 20 ya? Yoi. Tadinya berapa di harganya? 25. 25 turun ya? Kalau keriting Mas? 25. 25 juga? Berarti tetap ya? Yo. Kalau tomatnya berapa? Tomat 10.000. 10.000. Oh naik lagi ya? Yo. Tadinya harga berapa Mas? Tadinya 8, ada yang 7. Oh gitu. Heeh. Turunnya harga cabai besar disebabkan panen melimpah, sehingga pasokan ke pedagang berlimpah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. PT Angkasa Pura I Bandara Sentani Jayapura menggelar simulasi penanggulangan keadaan darurat jika terjadi kecelakaan pesawat, seperti overshoot atau melewati landasan maupun terbakar di landasan pacu. Dalam simulasi sebuah pesawat komersil jenis Boeing 737 seri 300 dengan rute Sentani Wamena, posisi sedang persiapan lepas landas. Tiba-tiba pesawat mengalami kerusakan roda sehingga pilot memutuskan gagal terbang. Namun tidak berapa lama pesawat terbakar di landasan pacu. Pelatihan ini untuk melatih uji kesiapan dari seluruh personel bandara, baik dari internal maupun stakeholder eksternal. Pada kegiatan simulasi hari ini adalah kecelakaan pesawat udara terjadi di kawasan bandar udara. Pelatihan ini melatih terkait dari fungsi komunikasi, koordinasi, dan komando antar unit. Selain itu, mendukung terkait peningkatan dari aspek keamanan dan keselamatan penerbangan. Pelatihan ini melibatkan seluruh stakeholder, baik dari sisi Airnav, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Bandara Sentani, Rumah Sakit Nyuwari, Rumah Sakit TNI Manusia Papare, Puskesmas Sentani, Basarnas, dan pihak dari PMI. Pelatihan ini melibatkan dari seluruh sektor, baik dari Airnav, Basarnas, Rumah Sakit Nyuwari, TNI Polri, PMI, sekaligus dari beberapa rumah sakit di sekitar bandara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelatihan modular SSRS. Simulasi kecelakaan pesawat ini penting sehingga setiap tahun dilaksanakan untuk memastikan sarana dan prasarana yang ada di Bandara Sentani saat menghadapi kondisi darurat. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menetapkan 567 caleg dalam daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
Penetapan DPC dibacakan Ketua KPU Papua Barat, Paskali Semunya, di kantor KPU di Manokwari. Semua caleg yang akan bertarung meliputi 358 laki-laki dan 202 perempuan. Mereka diusung 18 partai yang tersebar di 5 daerah pemilihan di Provinsi Papua Barat. KPU juga mengumumkan nama caleg dari Partai Umat yang belum menyerahkan berkas SK pensiun dari PNS karena dalam kondisi kurang sehat. KPU Papua Barat memberikan batas waktu 1 minggu melengkapi berkas itu. Jika tidak bisa memenuhi tenggat waktu, maka caleg itu dinyatakan mengundurkan diri. Kepada yang sudah tidak ikuti hari ini adalah Bapak kita penetapan daftar calon tetap Jenis Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam pemilu tahun 2024. Sebanyak 597 calon yang sudah ditetapkan sehat, itu ada 1 calon dari Partai Umat atas nama Yohanes Nurbasit pada Dapil 1 Papua Barat yang dalam pemilu berkas dikenakan. Setelah penetapan DCT, dalam waktu dekat KPU akan mulai mencetak surat suara. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pendistribusian logistik pemilu di Merauke diperkirakan akan berjalan molor karena mempertimbangkan faktor cuaca. Untuk pendistribusian ini, KPU Merauke menjadwalkan sebelum Januari dan Februari 2024 karena pertimbangan musim hujan dan angin kencang. KPU akan mengutamakan kawasan terjauh dan terluar seperti di kawasan Pulau Kimam, Iluayap, dan Tabonji. Terkait dengan tahapan, tetapi paling tidak di bulan Januari, akhir Januari pastinya sudah dilakukan proses pendistribusian. Skemanya seperti apa Ibu? Apakah daerah terjauh dan terluar dulu atau seperti apa Ibu? Ya, karena proses pendistribusian ini akan melibatkan pihak ketiga ya, dan proses pelelangan tentunya kita akan bersama dengan pihak-pihak terkait mempersiapkan ini untuk proses pendistribusian. Tentunya pasti di daerah-daerah terjauh dan tersulit yang akan didahulukan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa proses pendistribusiannya harus tepat waktu sebelum pelaksanaan pemilu. Kawasan Merauke merupakan tantangan terbesar KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu karena sebagian besar terdiri dari laut dan rawa hingga pedalaman. Agar berjalan lancar dan efektif, KPU menyerahkan pada pihak ketiga untuk membawa perlengkapan pemilu dengan kapal laut dan pesawat ataupun helikopter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika membagikan 520 paket sembako kepada warga di kampung Pomako, Timika, Papua Tengah. Paket sembako terdiri dari beras, gula, minyak goreng, mie instan, serta beberapa bahan pokok lainnya. Kegiatan sosial ini sangat membantu masyarakat, khususnya nelayan dan warga miskin yang membutuhkan bahan makanan, termasuk beras yang saat ini harganya melonjak. Kegiatan bakti sosial dalam rangkaian kegiatan Biro Pembinaan Karir SDM Polri. Lokasi ini kita tempatkan di Pomako dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat, dan bahan makanan ini semoga bermanfaat bagi masyarakat setempat. Polisi juga menghimbau warga mendukung Polri menciptakan situasi damai dan aman. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sejak tanggal 1 November lalu, pemerintah resmi menurunkan harga Pertamax. Sebelumnya harga Pertamax Rp14.300 dan kini turun Rp300 menjadi Rp14.000 per liter. Turunnya harga Pertamax ini tidak mempengaruhi penjualan BBM di sejumlah SPBU. Salah satu pengelola SPBU di Jalan Ahmad Yani mengaku tidak ada peningkatan jumlah pembeli sehingga penurunan harga tidak berdampak pada penjualan. Itu awalnya 14.300, jadi penurunan Rp300 per 1 liter itu ya? 1 liter. Itu sejak tanggal berapa Pak Albert? Sejak tanggal 1 pukul 00 malam. Oh gitu. Nah, untuk penjualan sendiri untuk warga yang membeli apakah bertambah banyak atau seperti biasa saja Pak? Kalau untuk pelanggan
kalau dilihat dari penurunan harga, tapi ya kalau kita pantau di lapangan ya seperti biasa. Seperti biasa Tidak ya. ada Tidak ada penambahan. penambahan untuk ini. Sejauh ini seluruh SPBU yang menjual Pertamax tidak terjadi antrian panjang kendaraan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.